Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qalbi Aulia Putri Karim dengan NIM D101 2111004. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Yamin, Ibu Yasinta, dan Ibu Veronica yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi mengenai jalan tol dengan judul "Buat apa masyarakat membayar tarif tol?" Eh, Seperti yang kita tahu, Indonesia sedang melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dengan jumlah yang besar, termasuk pemerataan pembangunan di beberapa daerah. Lalu, jalan tol ini seringkali memberikan akses yang lebih cepat dan nyaman bagi pengendara. Dan besaran tarif jalan tol ditetapkan oleh pihak pengelola jalan tol dan disetujui oleh menteri. Nah, pembayaran tarif tol ini dibebankan kepada masyarakat yang menggunakannya. Namun, banyak masyarakat yang belum tahu kegunaan dari mereka membayar tarif tol tersebut. Pertama, kita masuk ke definisi jalan tol. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tol, sebagaimana pada poin C, jalan tol diselenggarakan untuk meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalannya. Kata tol ini merupakan kependekan dari kata tax on location, yang berarti setiap kendaraan yang melintasi jalan tol ini merupakan objek pajak dan memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut. Nah, pajak ini nantinya akan dibayar oleh pengguna jalan tol dalam bentuk tarif tol yang sudah ditentukan. Pada dasarnya jalan tol ini dibangun dengan maksud untuk mengurangi biaya operasi kendaraan yang disebabkan mungkin oleh panjang jalan lebih pendek serta kecepatan rata-rata kendaraan yang lebih tinggi, sehingga terjadi penghematan waktu ketika menggunakan jalan tol. Namun muncul pertanyaan, sebenarnya kemana uang dari pengguna jalan tol? Nah, uang tol yang dibayar oleh pengguna jalan tol itu sepenuhnya masuk ke dalam rekening milik Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, seperti contohnya PT Jasa Marga, PT CMNP, PT Waskita Toll Road, Astra, dan lain-lain. Nah, uang yang diberikan oleh pengguna jalan tol ini nantinya digunakan untuk tiga keperluan, yaitu yang pertama adalah pengembalian investasi. Nah, jalan tol ini dibangun dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, di mana badan usaha jalan tol ini membangun jalan tol terlebih dahulu dengan menggunakan dana pinjaman dan modal sendiri. Nah, untuk selanjutnya, modal tersebut akan dikembalikan dari pendapatan tol yang akan didapatkan nantinya. Kegunaan kedua yaitu digunakan untuk keperluan biaya operasional dan pemeliharaan jalan tol dalam rangka penyediaan pelayanan jalan tol sebagaimana standar pelayanan minimalnya atau SPM jalan tol tersebut, dan untuk pengembangan jalan tol ke depannya. Namun, pemberlakuan atau penentuan tarif tol ini eh, tentunya ada dasarnya, tidak sembarang. Nah, pemberlakuan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol ini telah ditetapkan oleh Menteri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 48 Ayat 4 berdasarkan tiga pendekatan, yaitu yang pertama berdasarkan besar keuntungan biaya operasi atau biaya operasi kendaraan atau BKBOK, yang merupakan selisih biaya operasi kendaraan dan nilai waktu pada jalan tol dan lintas alternatifnya, atau dia maksimum 70%. Yang kedua, pertimbangan kedua yaitu berdasarkan kemampuan atau kemauan bayar pengguna jalan atau ability or willingness to pay, yang merupakan kemampuan atau kemauan calon pengguna jalan tol di wilayah jalan tol yang bersangkutan untuk menggunakan dan membayar tol tersebut.
Dan pertimbangan yang ketiga yaitu kelayakan investasi. Kelayakan investasi ini dihitung berdasarkan pada taksiran transparan dan akurat dari semua biaya selama jangka waktu perjalanan pengusahaan yang memungkinkan badan usaha memperoleh keuntungan yang memadai atas investasinya terhadap jalan tol tersebut, terhadap pembangunan jalan tol tersebut. Nah, Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR sudah merancang kenaikan tarif tol ini secara periodik, yaitu setiap 2 tahun. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, kenaikan tarif tol ini hanya bisa dikabulkan bila para operator tol sudah memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal atau SPM-nya. Nah, penilaiannya mencakup aspek krusial di jalan tol seperti kemantapan dan kebersihan badan jalan, standar mengenai kecepatan kendaraan, dan kelengkapan rest area. Jadi kesimpulannya, masyarakat wajib membayar tarif tol ketika mereka melintasinya. Dalam hal ini, tarif tol yang dikenakan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan tol untuk membayar jasa pelayanan jalan tol dan karenanya mendapatkan keuntungan akibat dari penerimaan jasa tersebut. Nah, pengadaan jalan tol juga dimaksudkan untuk memperlancar lalu lintas sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, masyarakat membayar tarif tol tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mereka sendiri, seperti mendukung kenyamanan mereka ketika berkendara dan untuk membantu pembangunan negara. Berikut merupakan referensi dalam penelitian saya. Eh, Lebih dan kurang, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.